Halo Sobat Kita, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, ini dinas-dinas yang melayani perizinan biasanya. Nah, mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya tentang perizinan usaha mikro kecil menengah lah. Bagaimana cara mengurus perizinannya? Mari kita masuk ke dalam, tanya-tanya langsung. Ya, itu usaha mikro dan kecil ya. Usaha mikro dan kecil. IUMK. Nah, itu persyaratannya apa sih Pak ya? Jadi seperti ini, kita mendasarkan kepada ya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ya, nomor 2 tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Nah, bisa dilihat di sini. Di pasal 3 ini ya, bab 2 pelaksanaan. Pasal 3 ayat 1, pemohon izin usaha mikro dan kecil meliputi pelaku usaha mikro atau usaha kecil perseorangan, Mas. Kemudian yang kedua, pemohon IUMK atau izin usaha mikro dan kecil perseorangan sebagaimana dimana pada ayat 1 yang berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup atau pertahanan dan keamanan nasional harus memenuhi persyaratan atau komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya seperti ini. Jadi kan sektor perizinan berusaha itu kan banyak sekali. Ada perdagangan, kemudian ada apa lagi ya? Industri dan lain-lain. Apabila dia terafiliasi dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, misalnya permasalahan lingkungan hidup, misalnya punya industri apa sih yang cukup gangguan lingkungannya itu cukup lumayan Mbak, apa ya Mbak, industri tahu misalnya, maka dia harus berdasarkan ketentuan peraturan ini, dia harus apa? Harus memenuhi persyaratan atau komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya izin lingkungan hidup. Nah, dokumen izin lingkungan hidup kan ada 3. Yang pertama AMDAL, tapi kalau untuk usaha mikro dan kecil nggak mungkin di AMDAL ya. Itu kan kalau misalnya perumahan kawasan lebih dari 1 hektar misalnya, itu kan besar-besar. Yang kedua, dokumen yang lainnya berupa bentuk UKL, ya, yaitu dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup dan atau pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, bentuk terakhir adalah SPPL ya. Surat pernyataan ini yang paling mudah ini, yang paling apa ya? Paling rendah ini SPPL ini. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi dokumen izin lingkungan itu ada 3. Ada AMDAL, UKLPL dan terakhir SPPL. Dan itu nanti manakah yang dikenakan, ya harus sesuai dengan kriteria menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di Kabupaten Kudus, kalau kita lihat kembali lagi di sini Mas, sebenarnya portal di Kabupaten Kudus ini banyak sekali ya. Jadi jangan bisa akses gitu. Jadi kalau mau tahu ini nanti klasifikasinya ini apakah UKL, atau SPPL bisa dilihat sebenarnya. Kita lihat saja. Jadi berdasarkan peraturan Bupati Kudus nomor 8 tahun 2017 tentang izin lingkungan, tadi kan menurut peraturan menteri harus memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau dia terafiliasi menimbulkan gangguan, tapi termasuk salah satunya lingkungan, walaupun dia izin usaha mikro kecil, wajib ya menurut ketentuan itu untuk dipenuhi. Contohnya ini Mas, tahu ini. Tahu. Kalau dia kapasitasnya kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton per tahun,
Ingat, sama dengan atau lebih dari 3.000 ton, berarti dia dokumennya UKL UPL yang middle. Kalau tidak seperti ini, berarti dia atau di bawah berapa tadi? 3.000 ton. 3.000 berarti dia SPPL dalam per tahun ya. Jadi kita melihat izin lingkungan ini dikenakan dokumen yang mana itu ada peraturannya jelas. Tidak sembarangan milih. Oh saya milih ini aja nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus melihat kapasitasnya ya. Biasanya ukurannya ada kapasitas biasanya. Nah, jadi tetap mas walaupun izin usaha mikro dan kecil diajukan melalui OSS (Online Single Submission) yang memang notabene komitmennya lebih sederhana ya dibanding dengan komitmen izin yang lain yang skala modalnya menengah dan besar, tetapi dia tetap harus memenuhi berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang ya persyaratan-persyaratan yang memang diwajibkan untuk dipenuhi ya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengurus perizinan itu bisa lewat online atau ya, harus ke sini? Online ya. Jadi gini, online sekarang ya. Betul. Dengan hadirnya PP 24 PP peraturan pemerintah ya nomor 24 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka pertama perizinan itu harus diajukan melalui aplikasi perizinan berbasis web yang namanya online single submission. Itu yang perlu dipahami. Jadi harus diajukan melalui OSS kecuali dua bidang atau dua sektor, keuangan dan pertambangan. Izin usahanya ya tidak melalui OSS. Tapi yang lain harus melalui OSS. Yang kedua, OSS ini sistem terintegrasi mas dengan sistem yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian lainnya. Jadi OSS tidak mungkin berdiri sendiri. Contoh, saat saya akan pastinya pemohon sebelum login kan harus membuat akun ya. Pada saat dia akan daftar, maka yang ditanyakan adalah NIK-nya atau nomor induk kependudukannya. Oleh karenanya sistem OSS ini juga harus terhubung dengan sistem adminduknya, administrasi kependudukannya Kementerian Dalam Negeri nanti. Kalau tanpa itu dia nggak bisa. Nah, jadi untuk masuk di sistem OSS ini atau terintegrasi dengan yang lainnya. Jadi harus connect. Jadi di sini kan ada nama. Saya cuma memasukkan NIK saja. Pemohon hanya memasukkan NIK, otomatis dia sudah bisa memiliki akunnya. Nah ya seperti itu. Jadi itu yang dinamakan integrasi. Kemudian integrasi yang lain dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk usaha yang menengah, ini saya bicara yang menengah. Memang kalau untuk usaha yang mikro dan kecil atau IMK masih di sini masih diberi keringanan mungkin dalam hal pajaknya. Tapi kalau untuk yang menengah dan besar, dia harus menginput data atau nomor NPWP-nya. Dan NPWP ini harus valid. Artinya valid ini berdasarkan ketentuan di sektor perpajakan ya. Dia mungkin harus laporan tertib. Maka apabila dia tidak laporan, maka dari OSS nanti tidak akan bisa meneruskan kembali tahapan input data perizinannya karena NPWP yang tidak valid karena mungkin dia tidak laporan. Yang kedua, kewajiban perpajakan lainnya bukan hanya laporan saja kan banyak itu kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Oleh karena itu untuk yang kriteria usaha yang menengah dan besar itu dalam mengajukan yang non UMK loh ya, itu harus valid. Kalau dia tidak valid ya nggak bisa dia memperoleh NIB dan izin usaha. Ini tadi ngurus apa Bu? PIRT itu Badan POM untuk perizinan industri. Tadi sudah selesai ya Bu, tinggal mengumpulkan tadi. Iya. Tinggal ditinjau ke rumah. Tinggal nunggu peninjauan ke rumah. Sudah semuanya tadi. Kemarin ngurusnya lewat online atau? Ya, OSS-nya itu ya? sini lewat online, tapi sudah 1 tahun yang lalu. Saya sudah punya, tapi buat itu ikut pelatihan di UMKM industri. Dan tadi melengkapi itu ya, Iya, persyaratan-persyaratannya. Gimana Bu, ngurusnya itu susah atau enggak Bu? Alhamdulillah tidak. Lancar-lancar. Lancar ya. Bu ini punya usaha apa Bu?
jajanan kering itu seperti kayak keripik tahu, kacang telur, terus stik sama kerupuk bawang. Ya kadang-kadang ya biasa, kalau yang biasa tuh nggak perlu izin PRT gitu, karena ya pisang goreng. Jadi Banyak sih. lancar ya. Iya, tapi ya buat sampingan saya masih kerja. Buat sampingan. Iya. Tapi tetap mengurus izinnya Bu ya. Iya, kan buat masa depan kalau Masa depan, sudah ya. purna. Kerjanya Iya. itu bisa fokus di situ Iya. ya, produksinya. Nah, sahabat kita, itu tadi hasil liputan soal perizinan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, seperti itu bisa langsung secara online. Soal persyaratannya nanti bisa menyusul dan bisa di situ sudah dijelaskan di aplikasinya katanya tadi. Jadi semoga liputan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat semua. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like bila suka, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa.